Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novianti selaku Kepala Sekolah SDN Tapos 3, yang terhormat juga Ibu Elis selaku Kepala Sekolah SDN Bojong 2 ya Bu ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini Ibu. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tapos 3. Ya, terima kasih untuk semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi diseminasi budaya positif di SDN Tapos 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tak lupa kepada sahabatnya, para keluarga, dan kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Untuk kegiatan hari ini itu saya ada kegiatan diseminasi budaya positif. Ini yang saya pelajari di modul 1.4. Jadi saya jelaskan sedikit Ibu ya. Untuk aksi nyata pada modul 1.4 itu CGP diharuskan melakukan diseminasi budaya positif di sekolahnya masing-masing ya. Nah, sebelum kita masuk ini, boleh tetap berhadapan, tetap tatapan. Kita senyum dulu 30 detik ya, kita senyum dulu ya. 30 menit aja. 30 menit. Oke, sudah siap senyum? Senyum yang lebar ya. Hitungan dari saya ya. Ini senyum doang. Senyum dong Bu. Padangan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masih bertahan? Jangan ini. Sudah, tepuk tangan buat semuanya, terima kasih. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, karena kita sebagai pendidik itu harus tahu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar. Tahu? Ki Hajar Dewantara pasti tahu ya. Nih, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tadi itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tuh menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk mereka sendiri atau kebahagiaan setingginya dalam manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena anak itu tidak hanya akan menjadi murid, pasti mereka juga jadi anggota masyarakat. Budaya positif, pasti sudah tahu ya budaya positif itu apa. Pasti sudah ada gambaran dari Bapak Ibu guru. Oh, budaya positif itu berarti budaya yang positif, yang baik gitu ya Bu ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sudah tahu kan profil pelajar Pancasila ada apa aja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kalau kemarin pas IKM itu roti manis ya? Enggak ya? Oh beda. Iya, roti manis kemarin. Nah, konsep utama budaya positif. Kita sebagai guru yang baik atau pendidik yang baik, kita harus memiliki
Budaya positif apa aja? Di situ ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia, lalu ada restitusi atau posisi kontrol guru, dan selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang selanjutnya segitiga restitusi, itu yang harus kita miliki sebagai pendidik atau kita sebagai guru. Nah, yang pertama tadi kan ada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Tadi ini kan perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif ini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Tentunya sekolah kita positif ya Bu ya. Aman. Jadi anak harus merasa aman dan nyaman agar siswa itu mampu berpikir, bertindak. Kalau mereka tidak merasa aman, pasti sekolah aja nggak mau. Lingkungannya tidak positif juga mereka malas untuk ke sekolah. Nah ini tadi perubahan paradigma belajar. Nah perubahan paradigma dari kontrol, ilusi dari Dr. William. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah tapi dapat menguatkan karakter. Ini sama aja dengan evaluasi. Kita pasti dalam setiap kegiatan itu harus ada evaluasi ya Bu ya. Biar kita tahu di mana kurangnya, tapi itu sebenarnya bukan untuk kita nanti komen jelek nih, sebenarnya tidak. Itu sebenarnya untuk menguatkan karakter kita. Sebenarnya evaluasi itu sangat penting. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi dari teori kontrol dari Dr. William. Nah, tadi paradigma belajar, sekarang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ya, oh disiplin itu seperti ini, disiplin itu anak harus seperti ini, anak tidak boleh melanggar. Disiplin itu berarti harus mengikuti tata tertib, peraturan ya. Pasti di gambaran kita pasti seperti itu disiplin. Nah, ini untuk pengertian disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya di kita kan, disiplin itu biar tidak dapat hukuman. Sebenarnya kan disiplin itu untuk menentukan tanggung jawab. Berarti punya tanggung jawab. Biasanya kan di murid kita tidak mau datang terlambat biar tidak dihukum. Tapi kan seharusnya anak itu bisa menghargai dirinya sendiri kan. Itu tugas dia. Berarti dia tidak boleh telat karena tanggung jawab dia. Seperti itu. Nah, disiplin padahal kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, yang nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tadi udah pada tahu ya ibu-ibu yang tadi elemen profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri
dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak bisa mengontrol, melakukan ini tuh tidak boleh, bukan enggak akan kayak gitu, soalnya nanti dihukum. Tapi mereka kesadaran diri sama bertanggung jawab. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi tadi disiplin positif itu untuk menumbuhkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, sekarang yang kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu apa aja kebutuhan dasar manusia? Mungkin di sini Bapak Ibu tahu. Kasih sayang, apa lagi? Makan minum, iya itu dia. Ada lagi? Pengakuan, kebebasan. Itu kebutuhan manusia sebenarnya banyak ya Bu ya. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti kita memiliki gambaran yang berbeda ya Bu. Dalam satu misalkan saya punya ini, kalau kata ibu kepala sekolah kita, lucu, pink. Tapi kata Ibu Lois, enggak lucu. Soalnya Ibu Lois, oh iya, kebalik ya. Enggak lucu. Itu kan sudah berbeda ya. Sudah berbeda, kita tidak bisa menghakimi pandangan orang lain itu berbeda-beda tadi itu. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu Guru. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itu tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan kebutuhan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini kita bedah sama-sama kasus. Di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Bu Ria tadi bingung menghadapi ulah si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita tidak bisa langsung menghakimi Agus jangan seperti itu. Kita harus cari tahu Bu, kebutuhan apa nih yang diperlukan oleh Agus? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Apa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Apakah penguasaan atau kebebasan atau kesenangan? Kita tidak boleh menghakimi langsung anak. Kita harus cari tahu apa nih kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak. Tadi kasusnya itu si Agus sering meminta bekal temannya. Nah, setelah kita mencari tahu, kita kan pasti menemukan, oh jadi si ini tuh seperti itu karena ada yang kurang kasih sayang, ada yang karena merasa kebutuhan kesenangan, dia merasa senang. Nih di sini ada. Nah yang pertama itu Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya makan siang, berarti itu kebutuhan hidup. Berarti kebutuhan si Agus itu kebutuhan manusia yang lagi dicari si Agus itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Kalau alasannya misalnya mamahnya tidak membawakan makanan. Teman Agus jadi perhatian kepada Agus. Jadi teman-temannya langsung, iya Agus gitu kan, jadi memperhatikan temannya. Berarti kebutuhan yang dicari oleh si Agus itu iya kasih sayang dan rasa diterima. Tadi berarti si Agus yang inilah pengen dilihat temannya gitu, biar temannya pada fokus dan caper kalau di kita ya. Nah dia merasa hebat
jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti ini apa? Penguasaan. Jadi temannya kan ada aja sebagian ya yang ngasih gitu, takut karena si Agus minta. Nah ini berarti kebutuhan yang sedang dicari si Agus itu berarti penguasaan. Nah Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Bisa aja si Agus bosan kan? Berarti ini kebutuhan yang sedang dicari si Agus itu kebebasan. Dia ingin yang lain, jadi ingin bebas, tidak aja itu aja. Nah bisa kalau ini Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini berarti kebutuhan kesenangan. Jadi si Agus ini resep gitu, lihat teman-temannya pada kesal, senang gitu. Berarti kebutuhan yang sedang si Agus cari ini kebutuhan kesenangan. Nah dari kasus tadi Bu ya, berarti kita tidak boleh langsung menghakimi anak. Ayo mana gitu, jangan ayo sini berdiri karena mengganggu temannya. Padahal si Agus itu lagi mencari dari 5 kebutuhan manusia tadi. Apakah dia sedang mencari kebutuhan bertahan hidup, apakah kasih sayang dan rasa diterima, apakah penguasaan atau kebebasan atau kesenangan. Tadi kita sudah membedah ya Bu ya. Kalau misalkan si Agus jawabannya, Bu saya nggak dibawakan bekal oleh orang tua, berarti kebutuhan yang sedang si Agus cari kebutuhan bertahan hidup. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang motivasi perilaku manusia, tapi ada speaking dulu ya, biar sebenarnya sudah mengantuk. Sudah mengantuk ya Bapak Ibu sebentar. Lapar Bu. Bluetooth mode. Belum ini. Belum lagi Pemanasan. tadi contoh. Terima kasih. Masih semangat kan ya Bapak Ibu? Aduh sampai jam 4. Oke. Sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya kita dulu deh, jangan anak dulu. Kita dulu biasanya melakukan sesuatu, biasanya yang 1 atau yang 2 ya Bu ya. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya berangkat ke sekolah pagi-pagi karena untuk menghindari, misalkan kata ibu kepala sekolah, jangan siang terus gitu. Iya, takut ditegur. Atau biasanya saya mau datang pagi-pagi nih ke sekolah biar dapat pujian, ibu Lia gitu, pagi terus ya ke sekolahnya rajin gitu. Biasanya ini jarang dari anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita mungkin kita seorang guru, karena kita tanggung jawab ya Bu ya, kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada murid. Kita datang ke sekolah tepat waktu kan, anak jadi iya ibunya juga pagi terus gitu kan. Jadi kita kalau kita sudah sadar karena kita
ditiru oleh anak. Kita juga pendidik, jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Biasanya anak-anak itu melihatnya, guru lagi berang wae gitu kan ya, guru lagi berang wae jadi itu kesel di sekolah gitu, biasanya gitu kan. Nanti lama, tapi kan kalau anaknya iya ibunya yang juga pagi terus, harus semangat, harus malu, biasanya gitu. Kita pasti sudah sadar semua akan tanggung jawab tugas kita ya. Tapi anak biasanya nih untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, biasanya kalau mengerjakan PR mereka pasti mengerjakan, soalnya kalau mengerjain pasti dihukum gitu, atau menerima konsekuensi yang sudah diberikan oleh guru, biasanya gitu. Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya kita ayo rajin-rajin nih, ibu kasih hadiah gitu kan, biasanya anak semangat. Tapi ini justru akan berdampak negatif ya Bu ya. Kita harus menumbuhkan agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalnya, oh iya, tugas aku kan harus sekolah, berarti aku harus pagi gitu. Ini tadi 3 motivasi perilaku manusia. Coba motivasi Bapak Ibu guru ke sekolah apa? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Mau digaji. Coba Bu Ika? Ketiga, Ibu ketiga. Ya, tepuk tangan Mbak Joyce. Ya pasti saya yakin semuanya juga kita pasti yang ini nomor 3 ya Bu ya. Iya, nomor 3. Punya tanggung jawab kita sendiri, harus ada dari Kesadaran diri sendiri. Kita kan tanggung tanggung jawab. tugasnya. Jadi jawab. tanggung jawab. Jadi harus ada kesadaran dari diri sendiri. Kalau buat diri sendiri orang lain susah. Jadi harus sadar dari diri sendiri. Tidak ada paksaan. Kalau tidak sadar gimana? Ya, tidak wani piro. Iya, tidak wani piro ya Bu ya. Harus sadar sama iya, ingat tanggung jawabnya, kita itu siapa dan kita itu apa ya Bu ya. Iya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya berupa kegiatan fisik ya Bu ya. Kalau konsekuensi berarti yang hak diterima. Murid kalau melakukan ini, kita sudah konsekuensinya harus, oh nanti kamu kayak gini gitu. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi menurut anak. Soalnya kalau misalkan kamu kalau telat keliling lapangan 20, pasti mereka menyakitkan kan, capek juga kan dari fisik. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, misalnya kalau kamu telat berarti kamu nanti gini ya, iya Bu gitu, tidak melakukan aktivitas fisik. Kalau konsekuensi restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kalau kamu telat ada 2 pilihan, apakah kamu mau mengerjakan ini atau apakah kamu mau membacakan ini di depan teman, seperti itu. Itu restitusi. Ini ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Biasanya tidak nyaman ya Bu ya kalau untuk hukuman itu. Nah, kalau untuk konsekuensinya itu tidak nyaman untuk murid anak. Ini tadi kalau hukuman dalam waktu jangka panjang, kalau ini pendek. Jadi anak pas hari itu aja melakukan konsekuensinya dia harus terima. Kalau apa ini hukuman itu dia pasti tadi capek nih habis ini istirahat juga dia pasti capek tadi pasti cerita ke temennya habis keliling lapangan 20 putaran. Tapi kalau konsekuensi misalnya kamu tidak mengerjakan PR, baca misi ya ke depan misalnya gitu. Tapi itu kan tidak capek, dia jadi oh udah baca doang gitu. Terus korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan. Jadi mereka tuh minta keadilan. Kalau hukuman itu pasti anak, Pak capek tapi tetap ini kan. Jadi kalau ini diabaikan, jadi lebih ke mencari solusi gimana gitu. Nah terus murid atau anak akan tersakiti pasti ya Bu ya, kalau hukuman itu pasti tersakiti. Ini murid anak dibuat tidak nyaman dalam arti mereka tuh kalau melakukan kesalahan kita agar tidak nyaman, agar tidak keterusan. Perilaku pasif agresif meningkat. Kamu lagi belajar misalnya agak
tidak memperhatikan gurunya, lempar pakai spidol, pasti anak lebih temperamen lagi ke temannya, biasanya gitu. Kan anak mencontoh gurunya ya Bu ya. Iya. Digugu ditiru. Iya, digugu dan ditiru guru. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul ya. Kalau hukuman itu kalau anaknya nggak takut, kadang anak menyepelekan. Kecuali emang anaknya benar-benar takut kepada guru. Biasanya kan anak itu ada yang nggak takut aja ya Bu ya sama gurunya. Biasanya kalau ini tidak berjalan. Tapi kalau untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita memperhatikan apa nih perubahan, ada perubahan tidak dari kesalahan sebelumnya, seperti itu. Nah, mari berlatih. Kita berlatih bersama-sama. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Boleh yang pertama Langsung jawab aja. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk ke dalam hukuman. Oke, yang pertama hukuman Ibu. Yang kedua ini. Iya. Oh, mau kebaca nih. Membersihkan apa? Coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, dibersihkan. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Iya, bukan hukuman, itu kan coret ya. Ada fisik ya. Iya, enggak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu termasuk bisa hukuman, bisa konsekuensi. Iya, bisa dua-duanya. Nggak nyambung kayaknya. Oke, selanjutnya kita bareng-bareng ya Bu ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Menurut Bapak Ibu guru ini apakah hukuman atau konsekuensi? Jam 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Hukumannya, hukuman. Iya, tersakiti ya. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau hukuman ya? Hukuman. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi hukuman ya? Coba kita lihat. Tadi yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman ya, karena melibatkan fisik. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensinya ya, karena dia sudah melakukan, ayo membersihkan, itu kan suruh membersihkan karena dia yang mengotori mejanya sendiri. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi karena dia yang melakukan, jadi menggantikan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, itu hukumannya melibatkan fisik. Kecuali gini Bapak Ibu, kecuali saat pelajaran penjas atau olahraga, misalkan yang telat 2 kali putar lapangan, itu bisa jadi konsekuensi karena kan sedang pelajaran olahraga atau BJOK, itu bisa, iya karena sesuai dengan ini. Tapi ini kan tidak sedang pelajaran olahraga. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, itu termasuk hukuman karena sangat tega banget gitu ya Bu ya, sepanjang sekolah dia harus tidak memakai alas kaki, itu termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu juga termasuk hukuman. Untung nggak dua-duanya. Iya, kalau dua-duanya gubrak Bu. Nah, sekarang keyakinan kelas atau sekolah. Berarti dari kata keyakinan aja berarti yang sudah diyakini. Nah, kelas atau sekolah berarti harus melibatkan warga sekolah atau warga kelas. Kalau misalkan di kelas berarti kita dengan anak-anak. Kalau di sekolah ya semua warga sekolah. Ada guru kan, ada murid. Nah, ini
Apa itu keyakinan kelas atau sekolah? Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, tadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Nah, guru kita itu berperan sebagai guru berperan untuk mewujudkan tadi keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu biasanya dibuat dengan berdiskusi. Kita berdiskusi. Jadi pertamanya kita membuat peraturan. Kalau peraturan sekolah misalnya tidak boleh mencoret-coret, misalnya itu peraturan. Nah, kita buat menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, caranya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi beda peraturan sekolah sama keyakinan sekolah. Kalau peraturan sekolah biasanya dibuat oleh kita guru ya Bu ya, kalau peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas kita menyepakati bersama dengan semua warga sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa berubah sesuai kondisi sekolahnya. Nah, ini contoh dari tadi peraturan. Ini peraturan sekolah atau kelas. Ini untuk keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tapi untuk keyakinannya tanggung jawab. Kan di sini ada selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti anak itu harus bertanggung jawab dari peraturan berubah ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Misalnya kalau anak kelas bawah tuh sudah selesai nulis, Bu, punten. Biasanya gitu ya. Biasanya berebutan kan. Nah, kita membuat kesepakatan. Jadi tidak boleh rebutan, bergantian atau menunggu giliran. Ini untuk menghormati orang lain dan kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Seperti itu ya. Itu contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau misalnya, jadi saya berbagi cerita sedikit. Kita membuat peraturan atau keyakinan kelas itu, pertamanya kita menanyakan, Bu, misalnya kalian mau seperti apa kelas kita? Kalian mau tidak boleh seperti apa? Jadi nanti anak-anak menyatakan pendapatnya. Oh Bu, tidak boleh ini. Ada yang suka diganggu, berarti tidak boleh mengganggu orang lain. Ada yang suka terlambat aja, cuma temennya kesel, siapa terlambat wae gitu. Berarti tidak boleh terlambat. Biasanya nanti banyak kan anak-anak, pendapat anak-anak. Berarti itu masuknya ke peraturan dulu. Nah, kita rubah jadi kalimat lebih positif, jadi lebih mudah diingat. Misalnya tadi yang selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti harus tanggung jawab, tidak mengganggu orang lain, tadi menghormati orang lain atau komitmen pada atau ini menghormati orang lain atau kepada diri sendiri. Itu untuk peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini tuh posisi kita di kelas.
Untuk apa? Biasanya kalau anak melakukan kesalahan itu, kita itu jadi sebagai apa? 5 posisi kontrol dan restitusi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita lebih ke pembuat merasa bersalah. Anak-anak, oh salah nih berarti, oh gini nih berarti gitu. Nah, guru sebagai teman. Kita juga sering kan, ayo dong bantu ibu gitu. Kan udah ibu kasih tahu nggak boleh gitu, biasanya gitu ya. Itu posisi kita sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Jadi kita memantau, nanti kita mengingatkan kepada anak-anak. Nah, guru juga sebagai manager. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Untuk yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini di sini 5 posisi kontrol. Motivasi. Ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses. Kontrol diri, ini kontrol dari luar. Berarti kontrol dari luar. Nah, tadi yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer tadi. Nah, kalau untuk penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu nih telat aja, lari, gitu ya. Itu untuk penghukum. Nah, kalau untuk membuat merasa bersalah itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kan tidak boleh seperti itu, gitu biasanya. Terus ibu kecewa sama kamu, biasanya gitu. Ini untuk pembuat merasa bersalah. Nah, kalau untuk teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, kamu pasti melakukan ini punya alasan kan? Gitu. Terus untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya, kamu kenapa? Kok bisa melakukan itu? Gitu biasanya itu untuk manajer. Nah, untuk penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, bapak hukum, gitu kan? Ancaman sama yang tadi ancaman, menyakiti, menunjuk atau menyindir. Nah, tadi untuk pembuat rasa bersalah itu, kamu seharusnya sudah tahu jika melakukan ini kamu pasti gini kan? Gitu. Ini untuk membuat merasa bersalah. Terus untuk ayolah lakukan demi ibu, ayo demi ibu dong, ibu udah capek nih, bisa kita gitu ya. Kalau misalkan kita sudah menjelaskan nih anak tapi tetap ribet, ayo dong, ibu kan lagi menjelaskan, gitu. Biasanya kita seperti itu di dalam kelas. Lalu apa peraturannya? Biasanya kamu tahu kan peraturannya kalau kamu kayak gini, peraturan yang sudah disepakati. Nah, terus untuk manajer apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kita kan yakini misalnya tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Misalkan udah kita sepakati ya Bu ya. Tapi anak tetap melakukan kesalahan itu. Nanti kita tanya, apa yang sudah kita yakini? Keyakinan kelas kita. Iya Bu, tidak boleh dia. Gitu. Kalau untuk manajer. Nah, ini untuk murid berkata lagi nih, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya kalau dihukum kan gitu, udahlah, kayak ngambek deh gitu, kayak dihukum deh, biasanya gitu kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau misalkan pembuat merasa bersalah biasanya, maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Pak, karena anak merasa bersalah. Kalau misalkan penghukum kan, biarin, nanti juga marah-marah lagi, gitu, nanti juga menghukum lagi. Biasanya anak seperti itu. Kalau untuk sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu, oh ternyata begitu, gitu kan. Nah, untuk sebagai manajer itu bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan. Jadi kan kalau sebagai manajer kita mencari cara gimana nih agar solusinya agar tidak seperti itu lagi. Nah, ini dampak pada muridnya, mengulangi kesalahan. Biasanya, nanti juga dihukum kok. Ya udahlah gitu aja gitu. Nah, merasa rendah diri, membuat rasa bersalah. Oh, nanti dia merasa rendah diri. Oh, aku nggak boleh gini nih. Lemah, tidak mandiri, tergantung. Ini karena gurunya sebagai teman, jadi dia tergantung kepada gurunya. Untuk manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kontrol
restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita sebagai guru itu tadi harus posisi kontrolnya harus sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Itu sebagai manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Nah, gimana untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer? Kita di sini ada contoh dari penjelasan segitiga restitusi. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi. Tadi kita sebagai guru itu kita menempatkan diri posisi kontrol kita sebagai lebih bagus itu sebagai manajer ya. Nah, sekarang segitiga restitusi ada yang sudah pernah mendengar? Pernah tapi lupa lagi. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Tadi contohnya ini setiap orang pasti punya salah. Ibu juga dulu pernah melakukan, tapi ibu sadar yang ibu lakukan itu salah. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kita tidak bisa memungkiri tadi ya Bu ya, banyak beberapa kebutuhan anak yang sedang dicari. Tadi contoh si Agus itu kan yang ini. Nah, ini tuh gini, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Biasanya kalau misalkan contohnya anak telat terlambat ke sekolah, kamu pasti punya alasan. Saya begadang Bu, main HP, biasanya gitu. Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah Bu, apa tidak boleh terlambat? Itu untuk contoh menanyakan keyakinan. Ini tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas tadi. Kebetulan saya kemarin sudah membuat demonstrasi kontekstual dengan 2 kasus. 2 kasus itu yang pertama anak mencontek, yang kedua anak tidak mengerjakan PR-nya kemarin. Nah, ini menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tapi kan nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kamu melakukan ini. Ibu juga dulu pernah, tapi tidak boleh diulangi gitu. Kalau karena ya kamu lakukan itu salah, jadi tidak langsung kamu kan tahu ini salah, kenapa masih gini? Gagal, dia kamu lagi gitu kayak gitu ya. Enggak, kita harus ini menstabilkan identitas itu. Nggak apa-apa, ibu juga pernah kok gitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Nah, ini contoh dari menstabilkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan diulangi ya, seperti itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Terus bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Biasanya anak suka berantem sama temannya ya Bu ya. Terus siapa yang salah, gitu kan? Kita bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu dulu mencari solusi dari permasalahan ini. Kita kan nggak tahu anak kenapa berantem ya Bu ya. Kita harus cari tahu dulu. Nah, kamu berhak merasa begitu. Misalnya anaknya marah karena temannya diganggu saat belajar, pasti marah Bu ya. Nah, Bu, saya kesal sama si ini. Kamu kenapa gitu mukul si aku? Kenapa mukul si Teddy misalnya? Saya kesal Bu sama Teddy karena saat mengerjakan dia menarik-narik buku saya. Nah, ini kan kamu pernah merasa begitu, tapi nanti tidak boleh ya seperti itu. Itu untuk menstabilkan
identitas. Nah, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid untuk anak. Itu validasi tindakan yang salah. Ini contohnya. Contoh dari validasi tindakan yang salah itu, yang pertama, kamu pasti punya alasan nih mengapa melakukan itu. Terus apa yang penting bagi kamu? Kita untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalnya anaknya mempertahankan sikap temannya mau nyontek, jadi dia marah, temannya tapi lapor, Bu sini marah saya nyontek. Kan itu sebenarnya boleh dipertahankan, tapi harus menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini contoh dari misalnya anak melakukan memukul temannya. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, contoh keyakinan, coba dari menanyakan keyakinan. Yang pertama itu, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Kita tadi kan sudah membuat kesepakatan atau keyakinan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Berarti anak-anaknya yang tidak melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan. Cukup dari saya, mungkin itu saja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau mau bertanya, saya persilahkan. Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya sedikit ya. Mungkin bisa dibilang saya nyari solusi sih. Karena tadi kan sesuai dengan pemaparan Bu Lia. Jadi ceritanya tuh kalau di kelas saya, salah satu kesepakatan kelasnya kalau misalnya tidak masuk sekolah karena malas atau apa, saya sanksinya dikenakan denda. Kalau tahun lalu saya kasih dendanya itu 1.000. Mungkin kalau 1.000 menurut Anda terlalu ringan. Jadi mereka kalau misalnya mau malas atau apa, kesannya saya mending bayar denda 1.000 daripada saya lagi malas sekolah, mending saya malas. Jadi tinggal bayar 1.000 rupiah. Tapi kemarin anak-anak yang sekarang itu katanya, Bu, dendanya 5.000 aja. Nah, keberatan sebenarnya kalau menurut saya, kasihan ya ke anaknya. Cuman kan kalau misalnya cuma 1.000 terasa ringan. Akhirnya kita sepakatnya satu hari itu dikenakan denda 5.000 karena supaya mereka lebih memilih, oke, daripada bayar 5.000 saya kan buat jajan, mendingan buat sekolah aja gitu kan. Daripada dikasih buat denda, mendingan dikasih jajan di sekolah. Akhirnya kan si anak mau sekolah. Nah, menurut Bu Lia, yang bagus tuh harusnya kayak gimana? Tindakannya benar apa salah gitu, atau ada solusi yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Luar biasa pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Bu Ika itu sudah membuat keyakinan ya, kesepakatan kelas. Jika ada anak yang tidak masuk atau tidak hadir ke sekolah itu dikenakan sanksi atau denda. Tadi kata Bu Ika, tindakannya benar atau salah? Kalau menurut saya, kan tadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu disepakati bersama Bu ya. Jadi dari anak juga dari pendapat dari anak juga, ungkapan dari anak. Jika itu disepakati oleh semua warga kelas, berarti kelas ya, semua warga kelas itu sudah benar. Emang di kita itu Bu, mayoritas seperti itu anak-anaknya. Jadi datang sekolah didenda, tidak tahu. Kita tidak tahu kenapa anak bisa berpikir didenda ya Bu ya. Apakah murid-murid kita
orang kaya semua. Ya, seperti itu. Soalnya di kelas saya juga seperti itu. Bukan kita yang minta, tapi dari anaknya. Biasanya karena temannya malas, jadi dia udah mau dihukum aja gitu. Nah yang si malas juga iya aja, setuju aja, pasti gitu ya. Apalagi tadi kalau misalnya 1.000, pasti anak mending bayar 1.000 kan kecil, bisa gitu kan anak. Iya, tapi sebenarnya tidak baik Bu ya, sebenarnya tidak baik. Tapi kalau menurut saya, jika itu kesepakatan yang disepakati oleh semua warga kelas dan tidak ada yang tidak setuju kan, tidak ada yang menyangkal ya, itu boleh saja, asal jangan 5 miliar ya Bu Ika ya di dendanya tadi. Tapi dendanya bukan saya yang Iya. terima ya, tapi Iya, biasanya masuk kelas ya. Meskipun emang akan berdampak negatif ya Bu ya. Nanti kita berkolaborasi Bu Ika ya, kita mencari solusi untuk mengganti itu tuh seperti apa. Nanti ya Bu Ika ya, siap berkolaborasi dengan saya. oke. Siap. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan atau merefleksi kegiatan pada hari ini? Kalau lihat maju menemani saya di depan. Kan calon CEP ini. Iya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan untuk menilai atau untuk menggurui ya. Saya hanya merefleksi acara kita hari ini, kegiatan kita hari ini yang dipaparkan oleh Miss Lia Aulia. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, kegiatannya sangat bermanfaat untuk saya terutama pribadi dan mungkin untuk ibu-ibu dan bapak guru sekalian semuanya. Jadi dalam kegiatan hari ini saya paham gitu apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi. Jadi saya lebih paham dan apa yang harus saya terapkan kepada anak saya dan apa yang harus tidak saya terapkan kepada anak-anak didik saya. Dan tentang budaya positif. Jadi alhamdulillah saya sudah sedikit paham dengan adanya kegiatan ini. Mungkin itu aja. Cukup sekian. Terima kasih Bu Lia Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Udah. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih ya Bapak Ibu guru. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf bila ada penyampaian dari saya yang kurang menyangkut di Ibu atau mungkin kurang apa sih gitu. Bisa ditanyakan di belakang layar. Boleh ya, boleh kita berbagi praktik baik ya Bu ya, kita saya sama-sama belajar dan saya berbagi sedikit yang saya pahami di kegiatan CGP ini karena saya juga ingin berbagi sedikit juga ingin berbagi untuk kemajuan sekolah kita ya Bu ya. Tadi yang saya sampaikan budaya positif. Mungkin saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Cukup sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyat Rumiati SPD. Saya rekan dari Bu Lia Aulia SPD. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia karena beliau sudah menerapkan budaya positif di SD kami, yaitu SDN Tapos 3 yang beralamat di Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Lia Aulia karena sudah menerapkan budaya positif. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami selaku rekan dan guru di SDN Tapos 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arianto. Saya siswa SDN Tapos 3, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Saya senang belajar dengan Bu Lia. Pembelajaran Bu Lia sungguh menyenangkan. Saya jadi lebih semangat belajarnya. Terima kasih Bu Lia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.